mengendalikannya. Sangat terbuai saat menikmatinya, hingga ia menjeratku dan menghancurkan segalanya. Masih pertama, pemirsa, seorang kurir narkoba yang menyamar Diiringi tangis histeris ibu si bandar yang tak menyangka anaknya Kepolisian sektor Palmerah menjadi sarang peredaran narkoba di Palu Kami siang. Diinput dari Ketua MPR RI, pada tahun 2013, nilai kerugian biaya ekonomi akibat narkoba tercatat sebesar 57 triliun. Pada tahun 2021, angka tersebut kembali melonjak hingga 84 triliun. Angka ini akan terus meningkat setiap tahunnya jika pengguna narkoba semakin meningkat. Dari hasil data Badan Narkotika Nasional bahwa pemakaian narkoba di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 3,57 juta orang, di mana 1,4 juta adalah pengguna biasa dan 1 juta telah menjadi pecandu narkoba. Badan Narkotika Nasional memperkirakan bahwa kerugian ekonomi bisa mencapai 74,4 triliun dan itu hanya berasal dari penyalahgunaan narkoba. Pengguna narkoba tidak dapat melepaskan diri dari barang haram tersebut. Di obat tersebut terdapat senyawa yang menyebabkan kecanduan, diantaranya heroin, dopamin, opium, dan banyak lagi. Waktu itu saya tinggal di kota kecil yang sangat sunyi. Saya tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih dengan impian besar dan semangat untuk mengejar cita-cita saya. Namun, ketika saya remaja, saya mulai merasa terisolasi di antara teman-teman yang mulai mengambil jalan yang berbeda. Saya merasa tekanan untuk tampil sempurna dan populer, terutama setelah saya mengalami patah hati yang sangat menyakitkan. Rasa cemas dan kebingungan mulai menghantui diri saya, membuat saya kesulitan tidur dan berkonsentrasi di sekolah. Salah satu teman saya menawarkan solusi sementara, yaitu narkoba. Awalnya saya menolak, tetapi perasaan terisolasi dan keinginan untuk melupakan rasa sakit itu memicu untuk saya mencoba. Narkoba memberikan sensasi pelarian yang sangat singkat dari realitas yang sulit. Namun, apa yang dimulai sebagai percobaan sekali-kali berubah menjadi kebutuhan yang mendalam. Saya menemukan diri saya terjebak dalam lingkaran setan narkoba, mencari dosis berikutnya untuk meredakan rasa sakit dan kecemasannya yang semakin meningkat. Keluarga dan teman-teman saya yang mencoba membantunya merasa putus asa, karena mereka telah menyaksikan perubahan dari diri saya yang sangat drastis waktu itu. Dikarenakan kakak saya yang mulai berubah, saya pun mulai hilang arah. Karena sebelumnya kakak saya lah yang menuntut saya untuk melakukan hal positif dan produktif dan selalu memberikan saya arahan. Dikarenakan tersebut, saya pun mulai terjerumus ke dalam dunia malam, mencoba minum-minum, bermain wanita, hingga yang terparahnya saya pun mulai mencoba narkoba tersebut. Tapi entah mengapa, setelah saya berpikir-pikir dan terus merasa terjerumus, saya merasakan kalau diri saya pun sama saja dengan kakak saya. Dan saya pun mulai berusaha jujur ke orang tua saya bahwa saya sudah terjerumus ke dalam hal tersebut dan memutuskan untuk melakukan rehabilitasi. Saya sebagai orang tua, mereka merasa kecewa, marah sudah pasti ada. Akibat narkoba yang awalnya mereka ceria, ramah kepada semua orang, tiba-tiba saja mereka berubah menjadi pribadi yang lebih tertutup, mudah tersinggung, marah tanpa sebab alasan jelas, sering pulang larut malam, menjadi pembangkang. Hingga paling parah, anak saya berani mengambil barang berharga saya untuk dibelikan barang haram tersebut.
Akan tetapi saya menghormati kejujuran dari mereka untuk berubah, kembali menjadi pribadi yang lebih baik, walaupun rasa kecewa tersebut masih ada, dan terus menjadi trauma pribadi bagi kami orang tua untuk selalu mengawasi anak-anak kami. Menurut saya, penggunaan narkoba ini berdampak sangat buruk ya bagi lingkungan. Karena biasanya pengguna narkoba ini memiliki sifat yang arogan. Terus juga pasti merugikan di lingkungan sekitar, misalnya seperti melakukan pencurian. Karena jika mereka tidak memiliki uang untuk membeli narkoba, mereka akan melakukan pencurian, sehingga itu merugikan bagi masyarakat sekitar. Peran melawan narkoba bukanlah masalah yang mudah dan sangat membutuhkan upaya bersama dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan kerjasama yang baik, edukasi yang efektif, dan dukungan yang memadai, kita bisa mengurangi dampak negatif dari narkoba dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman. Demikianlah paparan mengenai masalah narkoba yang kita hadapi saat ini. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk terus melawan penyalahgunaan narkoba demi masa depan yang lebih baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada pelaku, ibu pelaku, warga sekitar, dan tenaga medis. Mungkin inilah penjelasan tentang narkoba kali ini. Saya harap kalian bisa mengambil wawasan dan lebih menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan aman.